monggo yang menjadi MC untuk memulai acara. Tes 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 tes. Cek lah mas. Tes 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 tes. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Bagaimana kalau kita gaskan saja karena sudah pukul 13. Monggo yang menjadi moderator atau diwakili Bu Weni ya, silakan Bu Weni. Monggo Bu Weni dibuka saja. Ada Mbak Alma juga.
Untuk Bu Titik sudah siap ya? Bu Titik, Bu Titik sudah siap? Bu Ari, halo selamat siang semuanya, teman-teman. Saya mendengar saya ini. Siap, Pak. Ya, Pak. Oh ya, yuk kita mulai yuk. Yuk, salah satu pengacara nih. Bu Titik ada? Bu Titik, Bu Titik BK ada toh? Oke, kalau nggak ada tak buka sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini Waalaikumsalam waktunya warahmatullahi kita sudah wabarakatuh. menunjukkan pukul 13.06. Kasihan teman-teman yang menunggu. Eh, Baiklah untuk acara webinar yang seri ke-4 atau kelima ini, Bapak Ibu kita dari SMP 10. Ya, kan kita mulai. Marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu dimanapun berada, Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan webinar seri yang keempat di SMP 10 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang bullying. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih pada semua rekan yang sudah menyiapkan webinar ini sehingga bisa berjalan dengan baik, dan juga terima kasih pada teman-teman guru dimanapun berada yang selalu setia dengan eh, komunitas belajar Bicara Bersinar di SMP 10. Dan juga pada saat ini saya juga lagi di ruang Riptaloka SMA 7 Yogyakarta untuk juga workshop dan juga mengikuti kegiatan ini pengurus besar tentang LKBH untuk PGRI. Nah, semuanya sama-sama penting, tapi insya Allah kita bisa mengikuti walaupun tidak sempurna. Dan yang sedang kita ikuti saat ini dengan pengurus pusat adalah perlindungan guru. Ya, beberapa kasus yang sudah terjadi, maka PGRI berupaya meningkatkan perlindungan terhadap Bapak Ibu sekalian. Ini erat katanya dengan tema bullying pada siang hari ini. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Bu Titik sudah hadir? Guru kita yang hebat? Sudah, Pak. Oke, Sudah. ya demikian Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar. Semoga semakin lama semakin tambah ilmunya dan juga kita selalu diberi kekuatan kesehatan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak dari warahmatullahi Suharta yang sudah membuka dan sedikit sambutannya. Dan melanjutkan acara yang selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Yang pertama, marilah kita menjadi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di link Zoom yang sudah kami berikan untuk mengikuti bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian setelah itu kita akan mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Selanjutnya acara yang berikutnya yaitu langsung ke intinya, yaitu materi yang akan dipimpin oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu
Ibu Ria Oktriana SPSI. Beliau lahir di Yogyakarta 7 Oktober 1991. Alamatnya di Yogyakarta, pendidikan S1 Psikologi Universitas 11 Maret. Untuk pengalamannya, GPK SMP Negeri 9 Yogyakarta, kemudian GPK SD Negeri 1 Ungaran Yogyakarta, dan yang saat ini adalah guru BK SMP Negeri 10 Yogyakarta. Kepada Ibu Ria Oktriana SPSI, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Dede selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Thomas Soeharta, SPD MPD, selaku Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 10 Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar Komunitas Belajar Pijar Bersinar SMP Negeri 10 Yogyakarta. Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah rezeki berupa kesehatan dan juga waktunya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa untuk menimba ilmu yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam, marilah tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti ini. Selamat siang dan selamat bergabung Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMP Negeri 10 Yogyakarta. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat nggak ya semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini untuk menyemangati webinar yang akan berlangsung kali ini. Monggo, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, webinar kita kali ini merupakan webinar rutin yang sudah diselenggarakan kelima kalinya oleh Komunitas Belajar Pijar Bersinar SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dan dengan tema yang sangat menarik pada siang hari ini, yaitu melawan bayangan sebagai strategi kreatif pencegahan dan penanganan bullying di sekolah. Pernahkah dari Bapak Ibu mendengar cerita tentang seorang anak atau seorang siswa yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan perundungan? Mirisnya, kisah tragis ini bukan hanya sekadar berita, namun menjadi sebuah kenyataan pahit yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Bullying, masalah yang seringkali kita anggap sepele, kita anggap remeh, namun nyatanya memiliki dampak yang luar biasa sangat serius bagi korbannya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tindakan nyata untuk mencegah dan menangani bullying. Kita perlu bersatu padu melawan bayangan gelap bullying dan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta inklusif bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini,
Kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang akan membahas berbagai macam strategi kreatif pencegahan dan penanganan bullying yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, mari kita sambut narasumber kita hari ini yaitu Ibu Titik Suratini SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan masa kerja 33 tahun seusia saya berarti ya. Dan merupakan ketua TPPK SMP Negeri 10 Yogyakarta. Beliau juga merupakan sebagai penggiat P4GN ya Bu Titi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dan juga anggota aktif NGBK Kota Yogyakarta. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Titik Suratini SPD. Bu, mohon izin menyampaikan penyampaian materi nanti selama 40 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 orang penanya dan sesi kedua untuk pertanyaan dari inbox chat. Baik, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Ibu Titik Suratini SPD. Monggo Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Dede selaku MC ya pembawa acara, kemudian juga Mbak Ria yang hari ini mendampingi saya selaku moderator. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk segera menyampaikan materi. Karena saya dibatasi 40 menit ya Mbak, nanti kalau sedikit melenceng nggak apa-apa ya, karena kalau sudah berbicara tentang bullying itu sepertinya tidak bisa dihentikan. Baik, terima kasih juga kepada para peserta webinar. Namun tak lupa saya buka dulu ya. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tak elok rasanya kalau saya tidak menyampaikan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Bapak Edi Thomas Soeharta, kepada yang terhormat teman-teman saya, teman-teman seperjuangan sebagai guru yang hebat, terima kasih sudah hadir ya. Saya mengapresiasi atas dedikasi Bapak Ibu yang pada hari ini ikut menjadi peserta webinar. Saya yakin meskipun di tengah-tengah jam mengajar, mencari waktu untuk bisa ikut webinar kali ini agar mendapatkan wawasan, pengetahuan, karena punya tanggung jawab dan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa. Boleh saya minta tolong juga tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru? Oke, terima kasih. Bapak Ibu Guru, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi bahwa hari ini adalah tema webinarnya adalah bullying. Bapak Ibu, kalau mendengar kata bullying, saya yakin itu sudah sangat familiar di tengah kita semua atau di telinga Bapak Ibu Guru. Bahkan saya yakin di antara Bapak Ibu Guru sudah pernah menangani masalah bullying. Nah, tapi jangan khawatir, pada webinar kali ini ada hal-hal yang menarik yang akan disampaikan. Jadi, persiapkan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti webinar sampai selesai. Nanti insya Allah akan ada inspirasi baru yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menangani dan mencegah bullying di sekolah. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat slide 1 ya, mungkin gambarnya agak aneh atau agak asing di
di Bapak Ibu semua. Tapi kalau anak-anak yang melihat itu seperti itu tidak asing lagi. Dia suka melihat seperti itu karena memang itu bagian dari anak-anak kita. Makanya ketika ada gambar itu, oh, oke aja lah dipakai ketika mau ditayangkan di sini. Baik, untuk slide berikutnya, di situ dituliskan pendahuluan. Itu formal aja ya Bapak Ibu ya. Melawan bayangan adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencegah dan menangani bullying di sekolah. Dalam presentasi ini, kita akan membahas strategi kreatif yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi semua siswa. Oke. Apa itu melawan bayangan? Melawan bayangan adalah sebuah ungkapan kiasan yang menggambarkan situasi di mana seseorang merasa berjuang melawan sesuatu yang tidak nyata atau tidak konkret. Seperti ketakutan, keraguan, kecemasan, ragu-ragu, atau masalah internal lainnya. Ini bisa diibaratkan seperti mencoba menangkap bayangan yang terus menghindar. Baik Bapak Ibu, kalau hanya melihat tayangan itu ya, itu kan ada gambar anak, kemudian di belakangnya itu ada, kalau orang Jawa itu kayak genderuwo gitu ya. Kalau yang lihat slide ini Bapak Ibu ya. Nah, coba yang belum buka boleh buka slide-nya Bapak Ibu, yang masih hanya mendengar boleh buka slide-nya. Balik lagi ke slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat melawan bayangan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menceritakan pengalaman, maaf kita tarik ke puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Di saat itu ada studi kasus ya. Itu tahun 90. Jadi kalau misalnya tadi ada yang mengatakan saat 33 tahun itu benar ya, karena tahun 90 saya terakhir itu studi kasus. Saat itu bullying belum familiar di Indonesia. Jadi tahun itu Bapak Ibu, kita ke Pakem. Kalau orang Jogja, kalau zaman dulu bilang Pakem itu pasti, oh itu tempat penanganan orang-orang gila. Begitu Bapak Ibu. Nah di sana kita melihat gadis cantik Bapak Ibu. Nah karena cantik itu jadi biasanya kan kalau lihat orang cantik itu kan tertarik ya. Nah, itu orang cantik kok gila gitu. Nah ternyata itu ada kisah tragis di sana. Kalau sekarang bisa dikatakan bullying. Baik, saya ceritakan ya Bapak Ibu. Gadis itu ternyata korban bullying, tapi memang atas kelakuannya sendiri. Jadi saat itu ada dia tinggal di sebuah desa, ya. Karena cantik dia disukai oleh seorang pejabat di situ ya, anak pejabat maksudnya. Nah, anaknya cantik dan kebetulan punya prestasi. Nah, karena suka, akhirnya anak itu disekolahkan di kota. Nah, sayangnya ketika di kota dia kenalan dengan laki-laki lain sampai akhirnya dia lulus gitu, tapi setelah lulus dia hamil. Nah, karena dia aslinya dari desa, maka seluruh masyarakat desa di situ itu sangat murka. Artinya desa yang baik, desa yang istilahnya tidak pernah ada seperti itu, kok ada anak yang dia hamil. Padahal diceritakan di kisahnya, anak itu disekolahkan oleh pejabat itu karena dia anak orang nggak punya. Nah, kejadian itu membuat semua
orang yang tinggal di desa itu tahu. Kemudian kalau melihat anak itu melengos, pandangan sinis, bahkan ada yang meludah. Nah, akhirnya anak itu sama orang tuanya disuruh di dalam rumah saja disembunyikan. Tambahan ada lagi saat ketika itu orang tua dari laki-laki yang menghamili datang dan ingin melamar. Tapi karena saking malunya orang tua gadis itu karena merasa bahwa anaknya sudah dibayari sekolah, maksudnya disekolahkan di kota, tapi malah memalukan orang tuanya. Hanya anak itu hanya di dalam rumah, tiap hari dimarahi sama orang tuanya, dianggap memalukan, sampai perutnya membesar, Bapak Ibu. Dan saat itu sampai melahirkan, tapi tetap saja bahkan bidannya di situ melahirkan setelah selesai semuanya bidannya pergi, anaknya anak yang hamil itu tetap saja dia tidak tidak disapa karena memang sudah dilarang gitu. Nah, singkat cerita, anak tersebut depresi sehingga pada akhirnya dia saking tertekannya tidak ada yang diajak bicara, dia merasa bersalah, dia merasa malu, dia menyesali dirinya. Akhirnya apa? Bayangan-bayangan dalam dirinya, perasaan malu, perasaan bersalah, perasaan kecemasan, perasaan dia tidak perasaan dia tidak ada yang diajak bicara. Bayangan-bayangan gelapnya timbul. Apa yang terjadi? Dia membunuh anaknya. Setelah itu dia keluar dari rumah malam hari dan tidak ada satupun orang yang tahu keluarnya dia. Diceritakan di situ juga bahwa gadis itu pergi naik bis entah kemana tidak diketahui. Tapi ternyata setelahnya ada yang mengamankan, kemudian karena dia mengganggu orang di sekitarnya, dia balik lagi akhirnya dia dibawa ke Pakem. Kalau sekarang tuh Rumah Sakit Gracia ya Bapak Ibu. Oke, itu kasus pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa bayangan yang ada dalam diri gadis itu semakin gelap. Jadi kalau di situ digambar melawan bayangan, dia menggandeng bayangan itu, pada akhirnya dia kalah. Dia tidak bisa melawan bayangan itu. Itu kasus pertama. Saya menjadi sangat ingat saat studi kasus karena memang pada saat itu tidak diuraikan apa sih yang buat dia itu sampai gila gitu ya. Nah, mungkin kalau saat ini sudah sedikit paham, oh itu dia merasa tertekan karena dibully. Baik, itu kasus pertama Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya lagi kita tarik lagi ke tahun 2013. Kalau tahun 2013 itu sudah bully sudah cukup familiar. Bahkan media sosial sudah banyak juga yang orang Indonesia sudah mengenal media dengan cukup baik. Nah, kalau Bapak Ibu yang memperhatikan berita ya, pada saat itu ada orang yang menabrakkan diri di lintasan kereta api. Kalau nggak salah tahun 2013 ya, Bapak Ibu. Itu namanya, aduh dia seorang pemusik Bapak Ibu. Namanya Bobby Yoga. Jadi kalau Bapak Ibu buka internet, Bobby Yoga Kepu kalau nggak salah. Yang saya ingat karena saat itu dia
IO, event organizer yang mengumpulkan anak band di Yogyakarta dan sekitarnya ya Bapak Ibu. Nah kebetulan saya berada di lingkungan orang-orang yang suka musik, jadi pada saat itu kan ada event yang dia selenggarakan, yang oleh yoga itu diselenggarakan ya di Stadion Maguwoharjo. Di tahun 2009 itu sukses besar Bapak Ibu. Tapi setelahnya di festival yang kedua dia salah perhitungan sehingga pada saat itu dia gagal. Nah, padahal sebenarnya sudah ada beberapa orang yang mengingatkan kalau mestinya harus menunda dulu. Dia diberitahu, tapi karena dia sudah sangat ingin, artinya dia sudah merasa percaya diri, akhirnya dia menyelenggarakan. Sayangnya memang larangan-larangan dari temannya itu, peringatan dari temannya untuk tidak menyelenggarakan tuh dia tetap melakukan, pada cuacanya buruk sehingga kegagalannya itu ada peserta yang tidak hadir, kemudian penonton yang targetnya 5.000 ternyata juga tidak datang. Artinya yang datang tidak sesuai harapan gitu maksudnya. Nah, malam harinya orang pada mencaci maki, ada di Twitter, ada di FB pada saat itu. Nah, orang yang dicari nggak ada. Ternyata paginya ditemukan dia sudah menabrakkan diri di lintasan kereta api. Nah, yang diketahui bahwa dia itu meninggal karena bully, dia meninggalkan jejak di medianya, dia bilang gini, terima kasih atas caci makinya. Ini pergerakan menuju Tuhan ya. Dia mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bully itu kan kata ya. Ada kata, ungkapan, kemudian yang disampaikan oleh orang yang kecewa, bisa tidak suka, dendam, hanya dia menceritakan hal-hal yang buruk. Nah, pada akhirnya orang yang menjadi korban itu merasa sangat tertekan, sangat tertekan, tidak berdaya, tidak ada teman, tidak kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, nggak bisa menceritakan apapun, akhirnya dia mengakhiri dengan bunuh diri. Itu mereka orang dewasa, Bapak Ibu. Coba kalau anak kita. Nah, dengan adanya cerita seperti itu, akhirnya saya lihat lagi perkembangan bullying di Indonesia. Ternyata sangat banyak dan efeknya itu sangat luar biasa, dalam arti luar biasa membahayakan dan mengerikan. Oke, Bapak Ibu, itu terjadi di luar sekolah atau di luar SMP. Sekarang satu lagi agar lebih jelas, Bapak Ibu. Ini kasus di sekolah. Jadi ada seorang anak yang dia itu orangnya diem sebenarnya. Tapi sudah banyak yang menyampaikan. Anak-anak itu bilang, Bu, itu ikut geng loh, Bu. Bu, itu punya teman banyak, temannya geng di sekolah sana, sekolah ini gitu. Nah, kemudian itu dia suka nyari teman untuk masuk geng, kemudian diadu. Nah, ternyata benar. Bagaimana kita mencari bukti bahwa dia itu melakukan seperti itu tidak mudah. Jadi saat itu kita minta tolong pada anak yang dia punya teman anak yang tidak ikut geng, tapi dia sebenarnya sedang ingin direkrut jadi geng, tapi anak itu pada dasarnya baik. Pada akhirnya dia menemukan bukti dengan memvideo. Jadi gini ya, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu guru ada di apa itu, ada di ruang lain, pas istirahat ternyata ada anak yang memang diambil untuk diadu, senggel istilahnya. Tentu saja dari pihak sekolah, kok anak bisa seperti ini gitu.
Nah, setelahnya kita memanggil orang tuanya. Eh, Setelah memanggil orang tuanya, kita baru tahu bahwa anak itu memang orang tuanya tidak bersama, cerai gitu. Dan bapaknya juga punya profesi yang eh apa tuh, yang kalau misalnya ada yang ambil motor kemudian nggak bisa ngembalikan, itu kemudian dicari sama orang tua. Debt collector ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk profesi debt collectornya tidak masalah, tapi kebetulan dia punya Isi. punya sifat, punya watak yang menurut anaknya itu ringan tangan dan suka marah-marah. Yang marahnya itu berlebihan. Dalam arti dia mengatakan anaknya itu tidak berguna, membuat malu orang tua, membuat bapak sama ibunya cerai. Jadi kata-kata buruk yang diberikan pada anak itu. Nah, ternyata apa yang muncul? Dendam. Nah, dari dendamnya itu dia, bagaimana caranya aku bisa seperti bapakku kuat gitu. Nah, dari 3 kisah tadi Bapak Ibu, kita bisa eh, menarik garis merah ya. Kalau dikatakan melawan bayangan adalah sebuah ungkapan kiasan yang menggambarkan situasi di mana seseorang berjuang melawan sesuatu yang tidak nyata atau tidak konkret, itu memang benar. Karena apa? Itu rasa yang tidak bisa seperti dituliskan seperti ketakutan atau masalah internal lainnya yang tadi sudah terjadi. Makanya ketika kasus tadi kalah semua, sehingga di situ gambarnya menggandeng bayangan hitam yang sebenarnya itu bayangan negatif. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini ada sedikit gambaran bayangan apa sebenarnya yang terjadi ketika orang itu dibully. Baik, berikutnya, gambar berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Bullying dan dampaknya. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan sengaja. Ini bisa berupa fisik, verbal, atau sosial. Nah, tadi yang verbal ya, tadi sudah disampaikan contoh yang gadis yang dipakem tadi, kemudian fisik Bapak Ibu. Nah, fisik yang tadi dicontohkan anak yang dia merekrut temannya untuk berkelahi untuk jadi anggota gengnya, itu sebenarnya dia korban dari orang tuanya yang memang suka memperlakukan secara fisik, menganiaya, memukul, menendang. Itu sebenarnya dia sudah berulang-ulang diberlakukan oleh orang tuanya. Jadi dia terkena bullying fisik maupun verbal. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua tadi yang akhirnya dia bunuh diri menabrakkan di lintasan kereta api, itu karena dia membaca bully di media, tapi dia juga teman-teman, dia ingat teman-teman yang sudah mengingatkan, dia merasa dia tambah tercekam dengan peringatan yang sudah disampaikan, tapi dia nggak nurut tadi. Jadi dia semakin terkena dampaknya dengan menimbulkan bayangan-bayangan yang sangat menakutkan, sehingga dia menjadi depresi, cemas, kemudian penurunan kepercayaan diri, sehingga mengakibatkan dia mencari jalan yang tidak seharusnya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks bullying, melawan bayangan merupakan ungkapan yang sangat relevan. Itu saya sebutkan lagi. Korban bullying seringkali merasa terjebak dalam pikiran negatif
dan perasaan tidak berdaya. Jadi mereka seperti dikejar-kejar oleh bayangan ketakutan sehingga sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, mengapa disebut melawan bayangan? Jadi di situ dijelaskan tidak nyata. Bullying sering kali melibatkan tindakan psikologis pada itu. Tindakan psikologis kejiwaan ya maksudnya ya. Yang sulit dibuktikan secara fisik. Nah, di situ untuk penjelasan berikutnya kayak perundungan, gosip, atau pengucilan. Nah, korban merasa seperti sedang melawan sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi terus-menerus yang di situ dituliskan berulang. Jadi, seperti bayangan yang terus mengikuti. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang anak sampai menutup mukanya, menutup telinganya, kemudian itu di situ digambar apa ya, mukanya ditutup dengan lutut ya. Tapi dia melakukan seperti itu karena ingin menghindari ungkapan-ungkapan negatif yang terus mengejar dia. Dia terasa kejar-kejar. Nah, Bapak Ibu ya, kalau orang jatuh cinta mungkin terbayang-bayang itu enak, tapi kalau bullying ini, ya, ya itu tadi tidak tidak nyaman, gitu Bapak Ibu. Nah ini saya ceritanya sedikit tidak setegang tadi Bapak Ibu, karena apa? Kita sudah mulai masuk ke dunia anak-anak, ya. Jadi itu yang ada satu lagi yang belum saya baca, merasa sendiri. Korban bullying seringkali merasa sendirian. Kalau tidak sendirian nggak bakal bunuh diri. Kalau ada temannya nggak bakal bunuh diri, Bapak Ibu. Uh, uh, Korban bullying seringkali merasa sendirian dan tidak ada yang memahami situasi yang mereka hadapi. Seolah-olah mereka sedang melawan masalah sendirian. Oke, next. Nah, mengapa penting memahami konsep melawan bayangan? Bapak Ibu, kalau tadi yang saya ceritakan kasus yang di luar sekolah, sekarang saya mau cerita ya, yang maksudnya di luar sekolah itu yang dua, kemudian yang satu itu dulu yang saya ceritakan adalah ketika saya di sekolah lain ya Bapak Ibu. Yang sekarang adalah kasus terbaru yang saya ceritakan itu baru kemarin Bapak Ibu. Jadi ada anak kelas 9 kebetulan ya Bapak Ibu datang WA. Ibu besok bisa ketemu, saya mau cerita. Oh bisa. Tapi yang ternyata yang WA saya bukan anak yang punya masalah, dia bawa temennya. Saya cukup senang Bapak Ibu karena apa? Kalau dia sudah punya teman itu sudah ayem. Artinya ini masalah ini nanti insya Allah bisa teratasi. Nah, setelahnya besok menghadap berdua. Dia sambil memberitahukan HP-nya ada video dan gambarnya yang diedit dengan aurat terbuka. Maaf Bapak Ibu saya sebutkan ya bagian dada dari anak itu diedit kemudian terbuka dan itu di Instagramnya itu sudah banyak orang yang lihat termasuk anak-anak di SMP ini ya. Nah akhirnya karena dia sudah berani berbicara, nah saya berharap bahwa dia diajak bicara selanjutnya bisa. Nah benar, artinya apa? Saya bilang itu yang buat seperti itu bukan kamu. Oh, bukan saya. Nah terus kok kamu tahu? Oh, kamu tahu nggak orangnya? Kemarin sudah cari sama ibu saya. Nah, seperti itu. Hanya
dia cerita bagaimana awalnya, kenapa kok itu bisa ada seperti itu, dia cerita. Kemudian pertemuan ditunda besoknya lagi dengan pesan, coba dicari siapa teman dekatmu, kok bisa kalau dia ditampilkan di akunnya sendiri kan otomatis ada yang tahu akunnya. Nah, akhirnya benar. Ketemu besoknya dia cerita bahwa ada yang WA ibunya menyatakan bahwa oh itu gambarnya si A, itu kok seperti ini, itu kok kayak anak yang tidak, maksudnya dia disampaikan anakmu kok nakal gitu. Nah, justru ibunya akhirnya oh ini justru dia kebetulan ibunya pintar Bapak Ibu. Jadi akhirnya anak itu justru dipanggil, ternyata teman dekat, teman main yang anak SMP tadi, yang anak sini tadi, dia tahu akunnya, sehingga dia yang mengedit dengan aurat yang terbuka, kemudian disebarkan. Nah, bagaimana dengan kejadian di sekolah? Dia juga sudah disindir oleh temannya, tidak sekedar disindir, jadi digambar gambar sketsa auratnya dia diberikan itu. Nah, hanya anaknya datang lagi ke ruang BK. Hanya saya katakan kalau memang benar itu bukan kamu, kita bikin video klarifikasi saja ya. Hanya anak itu membuat video klarifikasi, dia mengatakan bahwa bukan saya, tapi itu dihack sama orang lain. Kemudian istilahnya saya mohon buat yang masih membuli untuk segera dihentikan. Seperti itu. Dan kemarin Bapak Ibu saya tanya gimana, sudah. Akhirnya sempat dia minta saya untuk mendampingi, tapi saya katakan kalau misalnya nanti memang itu sudah tidak ada yang membuli lagi, sudah cukup sampai di situ saja. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah tidak ada, hanya tinggal sedikit, dan mudah-mudahan besok segera selesai karena memang bukan anaknya yang membuat video yang semi pornografi itu Bapak Ibu. Ini di sekolah. Jadi titik poinnya adalah kalau anak itu punya teman, jadi kita ringan untuk menangani masalahnya. Baik, itu Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah anak yang tadi datang itu dipesan supaya tidak ngomong dengan yang lain kecuali orang yang memang sudah tahu. Karena apa? Orang akan berbeda-beda Bapak Ibu dalam menanggapi satu kasus. Di sini ada memahami konsep melawan bayangan dengan memberikan perspektif ya Bapak Ibu. Perspektif itu memahami konsep ini membantu kita untuk lebih empati terhadap korban bullying. Perspektif adalah cara seseorang memandang, memahami, atau menafsirkan suatu hal, situasi, atau masalah perspektif, atau masalah, titik. Perspektif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, latar belakang, nilai-nilai pribadi, dan budaya seseorang. Nah, dalam bahasa lain, perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai sesuatu. Menilai sesuatu, Bapak Ibu. Perspektif yang berbeda dapat membantu kita melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, sehingga lebih mudah untuk memahami kompleksitas dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Oke, Bapak Ibu, ini ada juga pengalaman di sekolah, Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada anak baru, Bapak Ibu, pindahan. Datang dia menggunakan pakaian yang berbeda dari yang lainnya. Artinya pakaiannya ketat, kemudian pokoknya berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu. Kemudian dia dandan, makanya dia menarik perhatian. Nah, ketika dia datang ke sekolah, ada yang bilang begini,
ini pindahan dari mana? Kok bisa diterima di sini? Kemudian ada yang punya anggapan lagi, apa dia bawaan pejabat ya? Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu eh, cara pandang orang tuh beda-beda ya. Tapi kita lihat sebelum menentukan strategi itu ada satu bawahnya itu ya, mencegah stigma Bapak Ibu. Jadi penting memahami konsep melawan bayangan kita yang ketiga dulu. Mencegah stigma. Stigma itu apa tahu Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah paham, saya kuatkan lagi ya di sini ya. Kalau yang belum ya, mencegah stigma. Konsep ini membantu kita untuk menghindari stigmatisasi terhadap korban bullying. Karena mereka bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang sedang berjuang melawan situasi sulit. Jadi stigma ini adalah pandangan negatif atau cap buruk yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena karakteristik tertentu yang seringkali menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Nah, stigma biasanya muncul akibat prasangka atau stereotip yang ada di masyarakat terhadap kondisi, perilaku, atau identitas seseorang. Seperti penyakit mental, status sosial, atau penampilan fisik tertentu. Nah, akibatnya orang yang mengalami stigma sering merasa dikucilkan atau diperlakukan secara tidak setara atau bahkan tidak semestinya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan, anak yang pindah itu mestinya orang tua punya harapan tak pindah kui atau saya pindahkan ke sekolah nanti akan lebih baik di sana. Nah, orang tuanya itu sangat sadar bahwa anaknya itu nyeleneh gitu. Berbeda dengan yang lain sehingga karena nyelenehnya itu diberitahu tidak bisa, maka dia dipindahkan dengan harapan bisa menjadi lebih baik. Ayo Bapak Ibu, kalau misalnya dari sekolah yang menerima itu dia tidak paham tentang stigma, artinya dia membuat stigmatisasi yang artinya dia memandang penampilannya aja seperti itu, gimana nanti kalau dia pasti perbuatannya juga seperti ini, pasti dia akan seperti itu. Nah, ini yang kita hindari seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin ada satu aturan ya, ketika anak yang memang berbeda dengan yang lain itu ditegur. Oke, ini saya sangat setuju. Teguran pertama, tentunya tidak bisa anak itu beda sama yang lain. Dalam artian dia memang ada satu yang memang dia butuh mendapatkan satu pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Teguran yang kedua, pasti nggak bisa juga karena anak itu memang sudah punya masalah dalam tanda petik, Bapak Ibu. Ya. Nah, masalah itulah yang harus kita ungkap sehingga kita paham kenapa anak itu berperilaku seperti itu. Oke. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa memahami konsep stigmatisasi, maka kita tidak akan berhasil. Karena apa? Siapa yang mau dipandang sinis? Rabeta. Enggak, dia pasti enggak mau berangkat sekolah. Dia pasti bolos kalau dipandang seperti itu. Nah, caranya itu atasnya ya. Dengan memahami bahwa bullying adalah pertarungan melawan pikiran negatif, jadi anak itu sedang bertarung, Bapak Ibu. Dia paham bahwa itu salah, tapi ada ketidakberdayaan pada anak itu. Sehingga dia baru berusaha melawan. Ketika dia datang ke suatu tempat, kemudian anak itu dipandang, bahkan dikatakan, "Halo, kau ini dandan harga diopo. Oh, setiap hari dandan kayak gitu bisa jadi apa?" Itu nama stigma negatif, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini, Bapak Ibu. Jadi
memahami konsep melawan bayangan itu, kita butuh kita memahami perspektif. Setiap orang punya sudut pandang yang lain sehingga kita itu nggak cepat memberikan stigma pada anak terutama yang bakal kita bimbing. Gitu. Baik ya, perspektif, menentukan strategi, mencegah stigma. Itu yang menjadi wawasan yang selalu saya ingatkan dalam diri saya. Baik, next. Nah, ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Langkah-langkah dalam melawan bayangan bullying. Menciptakan kesadaran. Siapa yang menciptakan kesadaran Bapak Ibu? Korban atau pelaku atau kita sebagai orang yang nanti bakal membimbing atau mencegah atau menangani bullying? Yang pertama menciptakan kesadaran. Kemudian memahami bullying Bapak Ibu. Seperti saya katakan dari awal tadi ya, kalau bullying ini Bapak Ibu insya Allah sudah familiar, sudah paham, sudah pernah menangani. Jadi di dalam slide ini tidak saya berikan bullying itu apa secara detail, kemudian jenis-jenis bullying secara detail tidak saya jelaskan karena saya anggap Bapak Ibu sudah memahami itu. Kemudian yang ketiga adalah peran guru. Nah, karena kita di sekolah ya yang dijadikan aktor untuk pencegahan dan penanganan bullying itu sendiri, makanya untuk diri saya sendiri juga Bapak Ibu, kita perlu memahami hal-hal lain berkaitan dengan metode atau berkaitan dengan langkah-langkah dalam melawan bayangan bullying. Yang berikutnya adalah metode kreatif. Ya, metode kreatif nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian program peer support. Dan berikutnya adalah keterlibatan orang tua. Yang terakhir adalah membangun budaya positif. Ini yang bisa dirangkum Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya masih ada lagi, ini 7 saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah dipahami dan bisa dilakukan, insya Allah kita nanti akan dapat membantu anak-anak kita dalam melawan bayangan ketika dia mendapatkan perlakuan bullying. Dan kita juga akan memberikan pada anak-anak pencegahan bullying saat kita bersamaan dengan saat kita mengajar, mungkin perlu disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, itu ada menciptakan kesadaran ya, uraian yang tadi penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bullying di kalangan siswa dan guru. Kenapa tak disebut itu, Pak? Di kalangan siswa dan guru. Pertanyaannya adalah, ini yang pesertanya ada siswa enggak ya? Kok saya enggak lihat ini? Oke. Baik, tapi ini alhamdulillah di depan saya ada siswa ya, peserta siswa di dalam sini. Di sini saya sebutkan sekali lagi saya baca, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bullying di kalangan siswa dan guru. Saya ingin tanya ini, kalau Bapak Ibu guru pernah enggak sih terindikasi membuli, ada enggak sih? Oh, enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Nah, tidak ada ya? Enggak ada ternyata. Cuma tadi pagi saya sempat ditanya ketika sebelum jadinya sumber. Wah, ini sudah hafal ya, Bu? Katanya karena juga sering bully katanya. Akhirnya ketawa saya. Ini Bapak Ibu, kadang gini, secara tidak sengaja ya, saya juga melakukan itu. Misalnya ada anak yang ngomong sama kita, dia sambil makan loh, makan permen. Rasanya gimana itu? Kita ngomongnya memberitahu gitu. Ternyata dia sama sekali nggak ngerti.
Apakah dia salah? Ya, salah. Secara perlakuan dia salah. Tapi yang lebih kita harapkan, kita tahu kenapa si anak seperti itu. Oh, ternyata setelah kita home visit, ya orang tuanya nggak pernah ngajari lingkungannya seperti itu, bagaimana dia bisa bersikap sopan. Ternyata di lingkungannya, milieu, lingkungan itu tidak mendukung. Bahkan ketika kita menegur siswa yang apa ya, berkata kotor, misuh ya Bapak Ibu, itu bisa sekali diberitahu besok lagi, ngomong lagi, diberitahu besok lagi, ngomong lagi. Ternyata apa? Di rumahnya itu udah makanan sehari-hari, Bapak Ibu. Oke, ini saya hanya menggarisbawahi supaya kita tidak memandang apa ya, memandang rendah, memandang sinis, memandang cah kok kayak ngono. Kita membuat diri kita menjadi netral dulu. Jadi supaya apa ya, sedikit mungkin atau kita kalau kalau bisa nggak ada menghindari tatapan sinis pada anak. Karena tatapan sinis itu termasuk bullying kan? Ya, termasuk bullying non verbal Bapak Ibu. Kemudian apa ya? Kalau menjep itu bahasa Indonesianya apa sih? Ada yang tahu nggak menjepi gitu? Dengan tatapan sinis, kemudian mulutnya bergerak miring gitu ya. Kalau di novel Bapak itu tersenyum miring gitu. Karena memandang sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, itu kita hindari. Gitu. Nah, jadi menciptakan kesadaran untuk kita semua, Bapak Ibu, menciptakan kesadaran untuk anak juga untuk kita semua. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu dalam menegur anak ya, di situ ada. Nah, untuk menyadarkan seseorang yang melakukan kesalahan tanpa menyinggung perasaannya, kita bisa menggunakan pendekatan komunikasi non kekerasan, non violent communication ya, itu bacanya ya, NVC, yang dikembangkan oleh Marshall Rosenberg. Teori ini menekankan empati dan menyusun komunikasi dalam 4 langkah, yaitu observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Berikut adalah contohnya. Kalau misalnya di observasi, ya pakai observasi Pak Ibu. Misalnya, saya perhatikan bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana awal kita. Misalnya Bapak Ibu mendapati anak-anak yang tidak mengerjakan PR gitu. Biasanya Bapak Ibu bilang apa? Beta, kemarin kan sudah dikasih PR. Masa dikasih yang seperti itu aja nggak bisa? Itu sudah nggak ada kayak gitu Bapak Ibu, saya yakin. Ada lagi yang mengatakan, aluweh, pokoknya aku tak ajari. Saya pikir juga nggak ada Bapak Ibu yang seperti itu. Biasanya gini, saya perhatikan bahwa PR-mu tidak dikerjakan. Itu tidak sesuai ya dengan kesepakatan kita berarti ya. Kan kita sudah sepakat bahwa mau mengerjakan PR bersama-sama, artinya tugas harus dikerjakan. Kita kan sudah sepakat seperti itu. Nah, biasanya anak dia akan menyadari, oh iya gitu. Itu Bapak Ibu itu teorinya itu ya, sebenarnya. Di observasi karena sudah melihat orang nggak ada PR tenan bocah ini. Anak ini nggak ngerjakan PR. Kemudian dengan perasaan, ya, wah saya khawatir ini misalnya kamu nggak ngerjakan PR, nanti akan berbeda dengan kesepakatan kita di hasil akhirnya. Saya khawatir kalau kamu nggak ngerjakan, kita nggak bisa memenuhi target yang kita sepakati. Bapak Ibu, saya merasa atau malah ada sedikit khawatir karena takut menyinggung anaknya. Si anak justru tergerak Bapak Ibu. Besok boleh dicoba ya, dipraktekkan sama muridnya. Kemudian yang 5,
Tiga ya, masalah kebutuhan. Saya butuh kita bisa mencapai hasil yang terbaik bersama-sama. Ketika kalau kamu nggak ngerjakan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, gimana? Padahal kita kan bareng-bareng ya. Kita butuh Pak Guru, Bu Guru, sekolah sama kalian kan butuh untuk menghasilkan nilai yang terbaik. Iya, monggo Pak. Nah itu. Kemudian nomor 4, permintaan. Bagaimana kalau kita coba diskusikan lagi untuk menemukan solusinya bersama? Itu yang salah satu contoh aja Bapak. Banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dipelajari agar anak itu mau melakukan seperti yang kita inginkan tapi tidak menyakiti. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang keras, jangan-jangan kita dianggap membuli. Padahal rencana kita ya nggak mungkin lah Bapak Ibu guru itu membuli. Tapi itu tadi cara pandang orang beda-beda. Kita niatnya baik sama orang tua ditangkap berbeda. Makanya itu banyak ahli yang membantu kita kalau kita mau belajar untuk membuat satu kalimat yang nyaman seperti itu. Nah, di bawah dijelaskan tuh Bapak Ibu, tadi tapi sudah saya jelaskan, tapi boleh kita baca lagi. Pendekatan ini tidak langsung menuduh atau menghakimi, tetapi justru mengajak orang tersebut memahami situasinya dengan lebih empati dan terbuka. Teori ini mendukung agar komunikasi tidak memicu respon defensif, sehingga orang lebih cenderung menerima kesalahan dan memperbaikinya. Oke, waduh, menciptakan kesadaran. Sekarang next. Oke, setelah menciptakan kesadaran, kita ke memahami bullying. Oke, ini nggak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Ini aja saya bacakan dikit aja. Untuk mengatasi bullying kita perlu memahami akar masalahnya. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, dan sosial, dan lain termasuk banyak jenisnya. Mengetahui tanda-tanda bullying sangat penting untuk intervensi dini dan pencegahan. Itu nggak usah dijelaskan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini dia, peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bullying. Nah, dengan menjadi pendengar yang baik, nah ini Bapak Ibu, menjadi pendengar yang baik. Saya apresiatif pada teman-teman ya. Di sini banyak guru-guru yang anak-anak tuh suka Bapak Ibu. Artinya, oh aku sama guru IPA saja kalau cerita. Kalau aku senang dengan guru matematika. Kalau aku senang dengan guru keterampilan. Oke. Dengan guru bahasa Inggris, enggak lah, butuh bahasa Inggrisnya galak. Kata siapa, kamu belum tahu aja. Kadang-kadang anak-anak itu kan cerita ke ruang BK Bapak Ibu. Gitu. Oh iya Bu, ternyata baik orangnya Bu. Ya. Jadi saya salut pada Bapak Ibu guru yang punya talenta-talenta yang menarik anak-anak gitu. Meskipun masih muda, ternyata memang mereka oke banget gitulah. Jadi guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bullying dengan menjadi pendengar yang baik. Itu sudah mencegah bullying Bapak Ibu. Apalagi dengan memberikan dukungan. Nah, mereka dapat membantu siswa merasa lebih dihargai dan didukung di sekolah. Guru dapat membantu siswa merasa lebih aman dan berani untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, makanya ketika ada anak yang sudah mau WA Bapak Ibu guru, sudah mau menceritakan masalahnya, itu artinya Bapak Ibu guru sudah berhasil karena anak-anak sudah memilih. Bapak Ibu tanpa melakukan tanpa merasa bahwa aku ini
melakukan sesuatu, aku mencegah bullying yuk. Bullying lu, Bapak Ibu nggak merasa seperti itu, tapi Bapak Ibu sudah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bullying ketika mau mendengar dan memberikan dukungan pada anak-anak yang percaya dengan Bapak Ibu untuk curhat, untuk mencurahkan apa yang menjadi untuk mereka. Oke, next. Boleh diputar, Mbak. Oke, bisa diputar. Apa ya? Oke, apa itu Bapak Ibu? Ini anak-anak yang beberapa di antaranya jadi korban bullying itu Bapak Ibu. Hmm. Dan oke, oke, next. Baik, untuk berikutnya masih berapa lagi? Nah, oke. Bapak Ibu untuk yang pertama tadi adalah eh, keinginan saya sendiri untuk diputarkan lagu yang lagunya seperti ya bebas, bebas. Itu lagunya ya. Eh, yang pertama, nanti saya akan saya ceritakan ini, kita lihat ini dulu ya Bapak Ibu ya. Maaf ini internetnya nggak lancar ya. Jadi filmnya terputus-putus Bapak Ibu. Itu yang bukan ya Pak Tunas ya. Ini bisa dilanjutkan nggak ya gambarnya? Nggak ya? Maksudnya sayang sekali soalnya tidak apa.
Baik, terima kasih. Bisa next, Mas. Ya, oke. Metode kreatif. Bapak Ibu, yang dua tadi itu sebenarnya penjelasan dari yang ini, Bapak Ibu. Metode kreatif. Menggunakan metode kreatif seperti teater, seni, ya, seni tari maksudnya mungkin, musik, dan puisi dapat membantu siswa mengekspresikan perasaan mereka tentang bullying. Kegiatan ini juga dapat membangun empati dan pengertian, memahami dampak dan tindakan mereka. Menjadi cara yang menyenangkan untuk mengekspresikan perasaan dan membangun empati serta membantu mereka membangun rasa saling percaya dan menghormati. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi yang dia menari-nari menyanyikan lagu yang bebas yang tadi itu kita lakukan di sekolah di SPTN tadi, sekolah kami Bapak Ibu. Jadi kita punya acara yang seperti pesan lagu-lagu gitu di Central Audio. Jadi anak-anak itu mereka bebas untuk memesan lagu apa. Nah, ternyata setelah kita cek lagu-lagu yang dipesan itu ternyata memang sesuai dengan perasaan mereka. Sebagian besar sesuai dengan perasaan mereka. Nah, di situ kita bisa menangkap apa sih yang dirasakan oleh anak-anak dan kita agendakan untuk memberi bantuan agar perasaan dia yang sedang merasa terbuli itu bisa hilang dengan sendirinya. Terus untuk teater Bapak Ibu, kalau latihan teater itu kan ada semacam latihan untuk latihan suara ya, intonasi suara. Anak-anak itu kalau disuruh berteriak itu seneng. Teater, kemudian seni, kalau seni tari juga ada musik. Salah satunya yang tadi, kemudian puisi ketika anak-anak disuruh membuat puisi, mereka juga mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Coba sekarang buat puisi bebas seperti perasaan kamu. Bentuknya sih nggak seperti puisi beneran, tapi paling nggak dia bisa mengekspresikan. Oke. Boleh next, Mbak. Next lagi. Oke, program paid support. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan ya, ketika anak itu sudah punya teman itu sudah bagus Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di program BK itu ada, jadi membuat kelompok yang atas pilihan mereka sendiri. Jadi mereka membuat kelompok atas pilihan mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita jelaskan kepada mereka, nanti akan dipanggil bergiliran. Padahal sebenarnya itu tidak bergiliran, Bapak Ibu. Mereka dipanggil ketika ada indikasi masalah yang perlu mendapatkan penanganan bantuan. Jadi enak, kita kumpulkan nama-nama yang mereka menjadi temannya siapa, satu kelompok, kemudian kita simpan nomor WA-nya, ketika ada masalah langsung ketuanya mana, kita ketemu di mana. Itu juga salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi bullying. Salah satu hal yang efektif untuk pencegahan bullying itu sendiri. Dan kalau menjadi korban juga gampang kita menanganinya. Nah, siswa yang terlatih dapat membantu teman-teman mereka dalam menghadapi situasi sulit dan menciptakan komunitas yang positif. Nah, ini yang saya temukan di sekolah saya, Bapak Ibu. Ternyata ada anak yang begitu peduli, ya, dengan siswa yang mengalami masalah di sekolah. Nah, anak-anak yang peduli ini akan datang ke ruang BK, kemudian mereka bercerita, Bu, anaknya seperti ini loh, Bu, itu kasihan loh. Nah, anak-anak yang punya kepedulian seperti itu kita latih untuk ikut menangani anak-anak yang memang ada kecenderungan menjadi korban bullying. Nah, jadi
Siswa yang terlatih dapat membantu teman-teman mereka dalam menghadapi situasi sulit dan menciptakan komunitas yang positif. Oke, next, Mbak. Oke, next lagi. Program pet shop. Kemudian keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam pencegahan bullying. Melalui komunikasi terbuka dan pelatihan, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain, dan dapat membantu anak-anak mereka memahami dan mengatasi masalah bullying di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu keterlibatan orang tua. Yang saya pahami pengalaman di sini atau pengalaman sepanjang saya menjadi guru, ketika kita dekat dengan orang tua, maka hal-hal yang mengkhawatirkan ya Bapak Ibu, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ya memang tidak terjadi kalau kita dekat. Seperti tidak kenal maka tidak kenal maka kita kenalan, mau orang bilang seperti itu. Jadi memang orang tua itu penting dilibatkan, karena sebenarnya kalau orang tua itu bisa kenal dengan guru, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak kok yang orang tua itu lebih senang ketika dia diminta untuk membantu bersama-sama membimbing anak-anaknya. Baik, next. Oke. Sudah. Peer support sudah ya tadi. Kemudian untuk keterlibatan orang tua, next, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, membangun budaya positif. Kalau membangun budaya positif, setiap sekolah pasti punya ya Bapak Ibu ya. Membangun budaya positif di sekolah sangat penting untuk mencegah bullying. Kegiatan yang mempromosikan kerjasama, penghargaan, dan penghormatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua siswa. Membangun budaya positif biasanya guru itu punya misalnya kesepakatan kelas, kalau dengan guru harus bagaimana, sopan, misalnya harus bersalaman, berkata sopan, mendengarkan. Jadi adanya kesepakatan kelas, ada program kebersihan, kemudian kantin kejujuran, itu beberapa hal mengenai membangun budaya positif di sekolah. Banyak Bapak Ibu, tapi istilahnya ini disebutkan sedikit saja. Istilahnya itu salah satunya adalah ada kesepakatan kelas. Itu biasanya wali kelas punya kesepakatan dengan kelas yang diampu hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Kalau sekolah biasanya juga punya program, biasanya dari Starpras itu juga untuk keberlangsungan kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan, nanti akan ada program kerja bakti bersama juga itu sepertinya. Baik, next. Udah sampai kesimpulan. Nah, kesimpulan dengan menerapkan strategi kreatif dan melibatkan semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di sekolah. Oke, mari kita bersama-sama melawan bayangan bullying dan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Next. Terima kasih. Bapak Ibu, tanpa terasa ternyata sudah selesai ya. Baik, untuk ini monggo waktunya untuk acara selanjutnya Ibu Ria selaku moderator untuk. Baik, berikan tepuk tangan untuk Ibu Titik Suratini yang sudah memaparkan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Titik. Sebelum saya menyapa audiens, Bapak Ibu, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bu Titik. Boleh Bu? Oke. Nggih, boleh. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu hadirin ada pertanyaan bisa melalui inbox chat ya Bapak Ibu. Untuk saya dulu boleh Bu? Nggih. Ini Bu tentang apa ya? Pertanyaan sederhana. Apa yang memotivasi Bu Titi
untuk begitu peduli dengan isu bullying yang ada di dunia pendidikan kita? Monggo, Bu. Kenapa kok saya peduli dengan masalah bullying gitu? Oke. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian webinar ini dari awal sampai akhir, itu memang pertama kali yang saya sampaikan, saya merasa kasihan, ya istilahnya, pada anak-anak atau pada karena saya guru itu otomatis langsung anak-anak ya. Sebenarnya mereka itu ketika menjadi korban bullying yang saya contohkan tadi ya, ketika dia auratnya dibuka pada cuman editan di media Instagram, orang kan nggak ngerti, anak-anak nggak ngerti, anak-anak lain itu nggak ngerti. Tapi mereka tidak klarifikasi dulu, kemudian menyebarkan. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya mereka tidak ditolong, mereka tidak mengerti, dia kan perasaan malu akhirnya dia akan menjadi tertekan. Bahkan mungkin nggak akan ketemu dengan temannya. Kan sayang sekali seperti itu, Mbak. Dan sementara banyak sekali anak-anak yang memang hal yang sederhana. Contohnya, saya pernah dapat WA seperti ini. Ibu, saya tidak berani lewat kantin karena kemarin aku digoda sama seorang laki-laki yang memang dia menjadi pekerja di sekitar kantin. Aku sedih, Bu. Kemudian dia dengan emotikon nangis banyak banget seperti itu. Nah, itu sederhana, Mbak. Tapi kalau itu tidak ditangani, ya, artinya kita berikan wawasan, kita berikan penguatan, kita berikan keberanian supaya dia bisa paham bahwa itu bisa kamu hindari atau kamu harus berani ketika kamu menghadapi orang yang seperti itu. Dan kita beritahu cara-caranya. Seperti itu, Mbak, mungkin. Oke. Terima kasih Bu Titi atas jawabannya. Karena memang ini ya Bu, bullying itu memang akan selalu ada ya mirisnya di lingkungan pendidikan kita. Dan sudah menjadi tugas kita sebagai pendidik dan orang tua di sekolah yang seyogyanya mendampingi anak, membimbing siswa, melindungi agar terhindar dari perilaku bullying dan korban. Seperti itu nggih, Bu Titi. Nggih. Ini dari inbox-nya sudah ada satu pertanyaan, Bu Titi. Bisa saya bacakan pertanyaannya dari Pak Slamet Ma'arif. Pertanyaannya adalah bagaimana jika yang menjadi korban bullying itu seorang pendidik? Seperti contoh kasus yang baru viral di dunia maya, yakni kasus yang menimpa Ibu Supriyani dari guru dari SDN Baito Kuane Selatan, Sulawesi Tenggara. Karena Ibu Supriyati dituduh menganiaya siswa, tapi ibu guru tersebut tidak mengakui karena tidak pernah melakukannya. Menurut saya, itu juga termasuk kasus bullying yang dilakukan oleh orang tua siswa yang berprofesi sebagai titik. Sehingga ibu guru tersebut mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, tuntunan, pengadilan, dan lain-lain. Mohon tanggapannya, Bu Titi. Baik, terima kasih Bapak Slamet Ma'arif ya atas atensinya dalam mengikuti webinar ini, juga dalam mengajukan pertanyaan. Oke Bapak Slamet Ma'arif, memang saya cukup prihatin mendengar berita ini Bapak ya. Artinya saya juga sedikit tidak semuanya, tapi saya mengikuti juga dan
Kami di sini selaku guru juga memperbincangkan hal tersebut. Saya jadi pengen tahu ya, apakah antara sebelum kejadian, apakah antara Ibu Supriyani dengan orang tua itu saling mengenal, pernah dialog, pernah dekat? Itu saja kuncinya. Karena saya rasa kalau kalau ada sebelumnya kenal, ini secara umum ya, Bapak Selamat Ma'arif, secara umum orang yang kenal dekat, baik itu tidak akan terjadi peristiwa seperti itu secara umum. Tapi secara khusus saya terus terang tidak tidak tahu kalau secara khusus. Tapi secara umum ketika orang saling mengenal, orang tua wali dengan guru itu saling kenal. Oh, ini putranya Pak Suryatno ya. Oh, ini putranya Bu Ria ya. Oh, ini putranya kalau kenal kita akan paham anak itu. Itu jadi mungkin kalau jawaban secara umum itu seperti itu. Begitu ya, Bapak. Cuman kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan pertanyaan Bapak Samsul ini memang bagus dan butuh pembahasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Samsul begitu. Pak Selamat, maaf Pak Selamat Ma'arif ya, terima kasih. Saya kembalikan sama Bu Ria. Semoga Pak Selamat Ma'arif puas dengan jawaban Bu Titi. Menuju pertanyaan selanjutnya dari Bu Rubiati SMP Negeri 10 yang sudah raise hand. Mungkin Bu Rubi bisa kita lihat Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Silahkan. Terkait dengan bullying tadi, kebetulan di kelas kami itu ada salah satu anak yang menurut saya itu sudah termasuk bullying. Anak tersebut berinisiatif Z, gitu aja. Nah, kebetulan latar belakang orang tuanya memang sebenarnya dari keluarga berpendidikan gitu. Anak tersebut sering diolok-olok oleh teman-temannya bahwa tidak mandi, bajunya tidak pernah digosok, tidak pernah dicuci, tidak disisir, dan memang penampilan anak tersebut itu kalau dibilang anak pelajar ya kurang pas gitu, karena memang bajunya sepertinya juga tidak pernah digosok, seperti juga tidak pernah dicuci begitu. Terus sering diolok-olok, sering disinggiri sama teman-temannya, dan kalau tugas kelompok itu anak tersebut jarang mau kelompok yang lain itu untuk masuk tersebut. Anak tersebut juga sudah saya panggil, kemudian saya berikan arahan. Ternyata keluarganya punya untuk ibunya itu punya adik yang kebetulan perlu perawatan khusus atau perlu perhatian khusus karena termasuk dalam autis gitu, sehingga anak tersebut kurang dipersiapkan baik kebutuhan pakaiannya maupun dari penampilannya. Kemudian anak tersebut juga saya kasih tahu kalau memang ibu sibuk dengan adikmu, kamu bisa mungkin menggosok sendiri, menyuci sendiri, dan kamu juga mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Sekolah itu bisa kamu persiapkan sendiri. Terus, tapi anak tersebut itu memang
mempunyai karakter, punya watak yang memang tidak disiplin, kemudian kalau diberi nasihat itu ngeyel gitu, tidak patuh, dan sering memang punya kecenderungan melanggar ketentuan sekolah. Nah, bagaimana untuk mengatasi anak-anak tersebut yang memang pada dasarnya perilaku bullying itu ditimbulkan oleh anak itu sendiri. Kami sudah berusaha untuk komunikasi dengan orang tuanya, juga sudah dengan anaknya. Saya panggil secara khusus sudah. Oke, terima kasih sama Bu Titik. Mohon untuk pencerahan. Terima kasih Bu Ruby atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin Bu Titik langsung saja menjawab, Bu Titik. Oke, monggo. Bu Ruby, selamat siang. Siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu teliti sekali ya, artinya yang sudah Ibu sampaikan itu istilahnya sudah menangani masalah-masalah anak yang kaitannya sama kebersihan, sama istilahnya cara berpakaian, kalau mungkin juga bau sehingga dia menjadi bahan bulian. Begitu ya Bu Ruby ya? Iya. Kemudian setelah Ibu memanggil orang tuanya, ternyata orang tuanya punya kesulitan. Dan mengatakan bahwa anak tersebut memang kurang bisa disiplin gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu boleh tahu itu adiknya, selang adik sama kakaknya berapa? Apakah cukup panjang? Dua bersaudara. Kebetulan adiknya itu termasuk autis yang tidak bisa mandiri dalam beraktivitas. Makan, minum, kemudian beraktivitas mungkin buang air. Yang saya tanyakan umur antara anaknya Ibu yang Ibu tanyakan tadi dengan yang adiknya itu berapa lama? Setara dengan usia anak TK. Tahun selangnya antara kakaknya sama adiknya itu? Ya. Adiknya masih usia anak TK, masih katanya 5 tahun. Ini secara umum ya Bu ya, biasa terjadi ketika orang tua yang punya anak kemudian selangnya agak lama, itu sebelum anak itu lahir, anaknya dulu tidak dibiasakan untuk mandiri tetapi dilayani. Itu rata-rata kalau orang sekarang yang dilihat, ini umum Ibu ya, saya sampaikan umum. Nah, ketika anak itu tidak dibiasakan mandiri, ketika punya adik, jadi anak yang tadi itu memang butuh dibimbing lagi agar dia lebih mandiri. Nah, kalau dalam hal ini memang Bu Ruby sudah melakukan menasehati, kemudian anak itu tetap tidak melakukan sampai saat ini, mungkin butuh dilatih juga, Bu. Caranya melatih gimana? Kalau Ibu punya waktu untuk home visit dan anak itu mau didatangi, biasanya anak-anak akan lebih berani bercerita, memberikan alasan-alasan yang kenapa dia begitu. Nah, alasan itu kan data. Nanti kita olah datanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia tidak mau melakukan itu. Jadi kita butuh data yang nyata, yang teliti, kemudian yang tepat. Itu seperti asesmen begitu, kemudian kita akan mengolahnya dan memberikan perlakuan berikutnya. Seperti itu, Bu. Jadi kita memang butuh lebih dekat lagi dengan anak itu, mungkin dengan cara home visit dan mencari penyebab utama bagaimana dia bisa seperti itu. Nah, sementara itu dulu, Bu, yang bisa saya berikan jawaban. Untuk selanjutnya, monggo mungkin nanti bisa dilakukan
untuk mencari lebih detail data dari anak itu kenapa sih kok dia seperti itu. Itu Bu Ruby, mungkin sementara jawabannya seperti itu. Nanti bisa lewat inbox lagi untuk saling diskusi. Oke, Begitu Bu Ruby, terima terima kasih. kasih. Monggo Mbak Ruby. Terima kasih Bu Titi atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nggih, Bu Titi. Ini dari inbox chat sudah ada Pak Tusidi Karyono yang menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Saya coba ini ya Bu, bacakan nggih. Esensi pertanyaan saya sama dengan Pak Samsul Ma'arif yang pertama tadi Bu. Bahwa sebenarnya yang terjadi saat itu justru banyak guru yang menjadi korban bullying dari siswa. Seperti siswa memprovokasi temannya sehingga kelas menjadi gaduh dan memancing emosi guru. Siswa berani melawan dan tidak sopan dengan guru di kelas. Siswa jadi berani dengan guru karena kurikulum yang berlaku tidak ada punishment pada murid. Jadi bagaimanapun bodohnya dan jeleknya perilaku siswa, selalu justru siswa yang terlindungi. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini, Bu? Monggo. Wah, ini terima kasih Pak Tusidi. Pertanyaannya sangat mendalam ini ya. Saya bisa memahami apa yang Bapak rasakan dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan kita. Wah, mengapa saya mengatakan dunia pendidikan? Karena di situ Bapak Tusidi juga mengatakan ada siswa jadi berani dengan guru karena kurikulum yang berlaku tidak ada punishment pada murid. Nah, jadi bagaimana bodohnya dan jeleknya perilaku siswa, justru siswa yang terlindungi. Bagaimana ini? Jawaban saya, pendapat saya, Bapak, bukan kalau menjawab rasanya saya itu bukan satu jawaban karena ini perlu didiskusikan bersama. Cuma gini, Pak Tusidi, menurut pendapat saya, ke depan kita akan ini pendapat saya ya, Pak. Ke depan kita akan semakin menghadapi murid-murid yang memang berperilaku yang tidak seperti dulu. Karena apa? Dulu guru hanya kita, hanya orang tua, atau orang-orang berpengalaman di sekitar kita yang kita kalau zaman dulu guru gitu Bapak. Orang-orang yang orang pintar, orang yang bijak sehingga kita bisa berguru sama mereka. Sekarang tidak, Pak. Kita dianggap kita hanya bagian kecil dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka rasa, dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka tiru. Mungkin termasuk meniru orang tua sekarang. Sedangkan orang tua sekarang juga meniru hal-hal yang sama yang sekarang ini di dunia global ya istilahnya ya. Jadi sekarang ini mungkin kita selaku guru itu dianggap orang dewasa yang lebih mengerti yang sudah jadi. Tetapi kalau anak-anak itu anak yang sedang berkembang. Jadi kita yang dianggap harus mampu, mungkin begitu Pak Sudi. Begitu Pak Tusidi. Tapi anak-anak adalah anak-anak yang dia baru tumbuh. Kalau misalnya itu saya umpamakan itu tanaman, ketika dari mulai semai, kemudian mulai bibit gitu ya Pak Tusidi. Kemudian dia semai, kemudian sedikit membesar, kemudian nanti ya proses pertumbuhan begitu, kita yang punya tanaman itu akan selalu merawat sampai dia itu
kuat, baru kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, kalau pendapat saya memang saya katakan, kalau kita manusia, guru dewasa dianggap kita tuh mampu eh, membimbing anak-anak, mampu mengintervensi apa yang dilakukan anak. Jadi yang dilindungi memang anak, Pak. Kita dianggap sudah pinter, sudah pandai. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kok guru yang disalahkan. Nah, guru Pak harusnya sudah pinter. Bisa bisa intervensi sama anak, bisa membimbing, bisa mendidik. Mungkin seperti itu, Pak. Itu pendapat saya. Oke, mungkin pendapat saya tidak mesti benar ya, Pak Tusidi, bisa didiskusikan. Tapi paling tidak saya punya pendapat seperti itu yang artinya kita guru adalah manusia dewasa yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garam, apalagi sudah punya putra putri. Mungkin itu pendapat secara umum seperti itu. Sedangkan anak sedang bertumbuh. Jadi kita yang sebenarnya punya wewenang untuk membimbing mereka dengan berbagai cara. Yang salah satunya tadi saya sampaikan, caranya ngomong supaya anak itu manut, itu hanya satu teori. Bagaimana kita ngomong sama anak supaya kita diturut, bagaimana kita ngomong sama anak supaya tidak menyinggung tapi dia mau berubah, itu mungkin kita butuh belajar banyak. Oke, saya juga masih terus belajar Pak Tusidi ya. Tapi ini sungguh pernyataan dan pertanyaan menarik yang memang membutuhkan diskusi lebih lanjut. Nah, itu jawaban saya Pak Tusidi, itu pendapat saya. Terima kasih atensinya ya. Sekali lagi sampai di akhir webinar ini mengikutinya. Itu Mbak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Cukup 3 pertanyaan saja ya Bu Titi Inge. Baik. Baiklah, ketiga pertanyaan sudah disampaikan dan juga terjawab dengan sangat jelas oleh Bu Titi, yang sudah mengurai, bukan mengurai, kayak pengalaman ya Bu Titi ya, dari perspektifnya Bu Titi tentang bullying dan dari siswa sendiri seperti itu. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu. Bullying merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kehidupan siswa. Melalui materi ini kita telah belajar bahwa pencegahan dan penanganan bullying membutuhkan upaya bersama dari semua pihak, termasuk sekolah, orang tua, dari siswa dan juga dari masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi kreatif yang telah dibahas, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan harapannya bebas dari perundungan. Hadirin yang saya hormati, akhir pertemuan ini sudah tiba dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 1 jam. Terima kasih kepada Bu Titi selaku pembicara yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, serta informasi-informasi tentang bullying. Dan juga saya berterima kasih kepada para Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang telah mengikuti dengan antusias. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua, monggo. Sebelum kita akhiri Bu Titi, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Monggo. Baik, Bapak Ibu, dari rangkaian apa yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan strategi kreatif melibatkan semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di sekolah. Mari kita bersama-sama melawan bayangan dengan menggunakan strategi kreatif yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta hadirin yang sudah bersedia menyempatkan waktunya dari awal hingga akhir diskusi ini kita lalui bersama. Sebelum saya pamit, ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Eh, Murid pintar memakai sepatu, mengangkat tangan saat bertanya. Sampai jumpa di lain waktu untuk Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya Ria Oktriana selaku moderator, mohon maaf dan pamit undur diri. Kesempatan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah memimpin acara pada siang hari ini dan terima kasih kepada Bu Titi yang sudah memaparkan materinya yang cukup sangat-sangat jelas dan sangat inspiratif. Terima kasih juga kepada para antusiasme para peserta pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan mendapatkan manfaat yang lebih serta berkah kepada semuanya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Dengan ini, webinar pada siang hari ini resmi kami tutup. Terima kasih dan atas perhatiannya kami minta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.